Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Sebagai langkah awal untuk mengemban amanah organisasi, maka pengurus pada masing-masing organisasi tentunya melaksanakan rapat, pembahasan, dan penetapan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi. Meskipun demikian, seluruh rangkaian program kerja yang dirumuskan dan ditetapkan bersama melalui rapat program kerja organisasi terkadang tidak dapat dilaksanakan atau diimplementasikan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan. Sehingga melalui kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa faktor-faktor penghambat pelaksanaan program kerja organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Selama satu periode kepemimpinan atau kepengurusan pada masing-masing organisasi, maka komponen-komponen pembentuk organisasi terutama pengurus organisasi tentunya telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan merealisasikan rangkaian program kerja yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Meskipun demikian, selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi tersebut, ada beberapa program kerja yang mengalami permasalahan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Adapun beberapa faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan program kerja organisasi, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah pada saat pelaksanaan rapat kerja organisasi, tentunya terdapat usulan dan masukan program-program kerja andalan yang diharapkan dapat dilaksanakan selama satu periode kepengurusan dan kepemimpinan organisasi ke depannya. Hal tersebut terkadang membuat pengurus organisasi pada saat pelaksanaan penetapan dan pembahasan program kerja organisasi terlena dan menetapkan program-program kerja andalan tersebut tanpa memperhitungkan waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi, sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka rangkaian program kerja organisasi yang telah ditetapkan tersebut tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi, karena terlalu banyak program kerja organisasi yang disepakati dan ditetapkan bersama melalui pembahasan dan penetapan program kerja organisasi tanpa memperhitungkan waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan pembahasan dan penetapan program kerja organisasi disarankan bagi pengurus untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan rangkaian program kerja yang dapat dijangkau untuk dilaksanakan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagian program kerja organisasi tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan, sebab pada saat pelaksanaan rapat pembahasan dan penetapan program kerja organisasi hanyalah menetapkan item-item program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi tersebut, dan terkadang melupakan dan mengabaikan target waktu pelaksanaan dan juga biaya pelaksanaan atau sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan program kerja organisasi selama satu periode organisasi ke depannya. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pembahasan dan penetapan program kerja organisasi, selain menetapkan item-item program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode organisasi ke depannya, diharapkan juga telah menetapkan target waktu dari implementasi program kerja organisasi tersebut, terutama telah mempersiapkan dan juga mempertimbangkan biaya atau alokasi pendanaan dalam merealisasikan program kerja organisasi. Sehingga dengan demikian, selain menetapkan item-item program kerja organisasi melalui rapat pembahasan dan program kerja organisasi, juga telah mendapatkan pedoman karena telah menetapkan target waktu dan juga biaya pelaksanaan program kerja organisasi, sehingga seluruh rangkaian program kerja organisasi tersebut diharapkan dapat direalisasikan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi. Faktor penghambat pelaksanaan program kerja organisasi yang ketiga adalah ketika terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam tubuh internal organisasi tersebut, seperti ketika komponen-komponen kepengurusan mulai dari pimpinan sampai dengan anggota yang tergabung dalam pengurus organisasi tersebut tidak dapat membangun komunikasi dengan baik, sehingga ini tentunya akan berdampak negatif dalam rangka untuk
melaksanakan program kerja organisasi selama satu periode organisasi ke depannya, di mana salah satu hal penting yang harus diperhatikan dan juga dibangun dalam tubuh organisasi adalah bagaimana cara untuk membangun komunikasi dengan baik. Selain program kerja organisasi tentunya dapat dilaksanakan ketika dapat membangun komunikasi dengan baik, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tubuh internal organisasi juga tentunya dapat terselesaikan dengan baik. Adapun beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk membangun komunikasi organisasi, baik itu membangun komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari bawah ke atas, telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Sehingga untuk melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan organisasi ke depannya, maka selama satu periode kepengurusan organisasi tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi dengan baik, baik itu internal kepengurusan organisasi, anggota organisasi, serta komponen-komponen pembentuk organisasi yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah terhambatnya pelaksanaan program kerja organisasi. Terkadang juga disebabkan karena adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program kerja organisasi tersebut, di mana mekanisme pelaksanaan program kerja organisasi secara umum diatur dan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi, dan terkadang juga ditetapkan sewaktu-waktu ketika diperlukan seiring pelaksanaan program kerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, agar program kerja organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan, maka tentunya selalu berpedoman pada mekanisme pelaksanaan program kerja organisasi yang telah ditetapkan secara umum melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, dan jika memungkinkan atau jika diperlukan, diharapkan membuat aturan-aturan pelaksanaan program kerja organisasi tersebut, dan tentunya selalu berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan program kerja organisasi yang kelima adalah seiring periode kepengurusan pada masing-masing organisasi, terkadang tidak mempergunakan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditetapkan organisasi tersebut untuk membahas dan mencari jalan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan dalam rangka untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program kerja organisasi, di mana perlengkapan-perlengkapan yang dimaksudkan adalah dapat melaksanakan rapat organisasi dalam bentuk pelaksanaan rapat evaluasi program kerja organisasi, sehingga ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam rangka untuk melaksanakan program kerja organisasi tersebut, diharapkan dapat mempergunakan perlengkapan organisasi yang telah ditetapkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, yaitu pelaksanaan rapat evaluasi program kerja organisasi. Yang terakhir, yang keenam, yang merupakan faktor penghambat pelaksanaan program kerja organisasi adalah ketika seiring perjalanan kepemimpinan organisasi tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang tak terduga yang disebabkan karena adanya kejadian-kejadian, baik itu kejadian bencana alam dan juga bencana non-alam, sehingga ketika organisasi dalam keadaan darurat seperti karena terjadinya bencana alam dan juga bencana non-alam, maka tentunya dapat menghambat pelaksanaan program kerja organisasi. Meskipun demikian, ketika hal tersebut terjadi, maka pengurus organisasi diharapkan tidak terlena, tetapi diharapkan pengurus organisasi tersebut dapat mengambil kebijakan yang tepat terhadap kejadian-kejadian yang terjadi seiring terjadi bencana tersebut, yang mengarah kepada proses yang lebih mudah dan cepat, sehingga ketika pengurus organisasi tersebut dapat mengambil kebijakan yang tepat, terutama menghadapi permasalahan-permasalahan akibat bencana, maka dampak dari bencana tersebut, baik itu yang ditimbulkan akibat bencana alam dan juga bencana non-alam, tidak terlalu berisiko terhadap keutuhan organisasi tersebut. Oleh karena itu, agar program kerja organisasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan, maka jauh-jauh sebelumnya pengurus organisasi tentunya telah mengumpulkan dan juga merumuskan permasalahan-permasalahan yang berpeluang terjadi seiring pelaksanaan program kerja organisasi tersebut, dan juga telah membahas dan juga menetapkan solusi yang dapat dilakukan ketika permasalahan-permasalahan tersebut benar-benar terjadi seiring pelaksanaan program kerja organisasi tersebut. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.